Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 13-14. Pada saat ini, Fei Banxing benar-benar pingsan. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjadi pembuat onar saat itu. Tapi sekarang tampaknya dibandingkan dengan pria ini, dia hanyalah gadis yang baik saat itu. Sangat membuat masalah, Guru Fei. Pada saat ini, Penatua Qiu berdiri dan berkata dengan marah, "Apakah ini muridmu?" Fei Banxing melirik ke arah Penatua Qiu dan berkata dengan pelan, "Iya." Penatua Qiu tiba-tiba marah. Dia menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan. Dia membunuh orang dan memukuli sesepuh dekan penegak hukum. "Menurutmu apa yang harus dilakukan?" Fei Banxing melirik Ye Guan dan kemudian berkata, "Apakah kamu bertindak untuk membela diri?" "Itu adalah pembelaan diri. Setiap orang dapat bersaksi bahwa dia memukulku terlebih dahulu." Fei Banxing menoleh ke samping seorang siswi. "Apakah Mubai memukulnya lebih dulu?" Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Ya, tapi, ini." Fei Banxing menatap langsung ke arah Penatua Qiu. "Penatua Qiu, kamu juga mendengarnya. Mubai adalah orang yang bergerak lebih dulu, dan siswa ini hanya untuk membela diri." Penatua Qiu menatap Fei Banxing, "Kamu mencoba melindunginya?" Fei Banxing mengerutkan kening. "Orang tua, kapan aku bilang aku akan melindunginya? Apakah kamu tuli? Mubailah yang bergerak lebih dulu. Muridku adalah bertindak untuk membela diri." Wajah Penatua Qiu tiba-tiba berubah menjadi pucat. Bahkan jika dia bertindak untuk membela diri, menurut hukum, dia bertindak untuk membela diri. Setelah Mubai tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia harus melakukannya, jangan terus menyerang. Fei Banxing memandang Ye Guan, yang ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Dia mengancamku dan berkata dia tidak akan mati dengan baik. Jadi aku akan membunuhnya. Bunuh dia." Fei Banxing sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, "Apakah ada hukum seperti itu?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Saya baru saja menambahkannya." 10.000 kuda berlari kencang di hatiku. Sialan, ini darurat. Penatua Qiu berkata dengan marah, "Wah, menurutmu apakah aku belum membaca Guan Xuanfa? Tidak ada klausul seperti itu dalam Guan Xuanfa. Kamu melakukan pembunuhan yang disengaja." Dengan tenang, "Aku hanya bertindak untuk membela diri." Melihat Ye Guan bertindak agresif, Penatua Qiu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. "Nak, menurutmu ini di mana?" "Hah," berkata dengan lembut, "tidak mungkin." Sialan, saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari samping. Melihat lelaki tua ini, Penatua Qiu segera berkata, "Wakil Presiden." Orang yang datang tidak lain adalah Lu Chen, yang juga merupakan wakil kepala penegakan hukum Yuan. Wajah Fei Banxing tiba-tiba menjadi gelap ketika dia melihat pengunjung itu. Hal ini tidak mudah untuk ditangani, ini tidak mudah untuk dibodohi. Kamu melirik wajah Fei Banxing, lalu menatap Lu Chen, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Lu Chen berjalan ke lapangan, dia melirik tubuh Mubai, lalu menatap Fei Banxing, dan berkata sambil tersenyum, "Guru Fei." Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah Lu Chen dan membungkuk sedikit, "Senior, silakan ambil selangkah untuk berbicara." Lu Chen memandang Ye Guan,
Apa yang kamu bicarakan? Ye Guan memberi isyarat mengundang dan berjalan ke samping. Lu Chen sedikit mengernyit dan mengikuti tanpa berpikir terlalu banyak. Fei Banxingdai sedikit mengernyit. Apa yang akan dilakukan orang ini? Di sampingnya, Penatua Nakiu juga tampak bingung. Di kejauhan, Ye Guan dan Lu Chen membelakangi semua orang. Dan dari sudut yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, Ye Guan diam-diam memasukkan cincin Na ke tangan Lu Chen. Lu Chen tercengang, menyuap. Lu Chen mengerutkan kening, matanya menjadi lebih dingin, dan dia akan menyerang. Tetapi saat berikutnya, ketika dia melihat 1000 kristal emas di dalam cincin, dia tertegun lagi. 1000 kristal emas. Lu Chen sedikit terkejut, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Kristal emas ini tampak seperti kristal emas berkualitas tinggi, dan itu jelas tidak sebanding dengan yang diberikan kepadanya oleh Akademi Guangxuan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, aku memang sedang membela diri. Dia meninjuku dan hampir membunuhku, jadi..." Lu Chen dengan tenang menyimpannya, lalu tersenyum, dimengerti, dipahami. Diam dan tidak berbicara. Jika Anda punya kekuasaan, peraturannya untuk Anda. Jika Anda punya uang, peraturannya bisa diubah. Jika Anda tidak punya kekuasaan dan uang, maka peraturannya dibuat khusus untuk Anda. Pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba berbalik dan berjalan di depan semua orang. Saya sudah tahu keseluruhan ceritanya. Adik laki-laki ini memang bertindak untuk membela diri. Itu adalah kesalahan Mu Bai atas segalanya. Lalu berkata dengan kaget, Wakil Presiden. Lu Chen menatap ke arah Penatua Qiu dengan dingin. Berapa kali sudah kubilang padamu, semuanya harus diselidiki secara menyeluruh sebelum membuat kesimpulan. Lao Qiu, kamu memiliki karakter yang ceroboh. Kami harus berubah. Hentikan tim. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pengawal dari Pengadilan Penegakan Hukum di samping juga pergi. Di tempat itu, Penatua Qiu tampak bingung. Fei Banxing melirik Ye Guan, lalu berjalan ke arahnya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Ye Guan dan pergi. Semua orang di lapangan bingung. Penatua Qiu menatap punggung Ye Guan di kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Ye Guan menoleh dan melirik ke arah Penatua Qiu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di dalam istana, Fei Banxing memandang Ye Guan. Kamu bilang kamu menyuapnya. Fei Banxing bertanya, berapa? Ye Guan berkata, 1000 kristal emas, Fei. Banxing sedikit menyipitkan matanya. Kamu sangat kaya. Setelah Fei Banxing terdiam beberapa saat, dia berkata, dia tidak layak mati. Ye Guan menggelengkan kepalanya, itu karena dia sudah mati. Di dalam hati sang mentor, dia lemah sekarang, tetapi jika saya tidak melakukannya, dia akan mati. Saya tidak punya kekuatan, maka hari ini saya akan melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? Bukannya saya tidak berargumentasi dengannya. Tetapi yang saya dapatkan sebagai balasannya adalah ketidaktahuan dan bahkan lebih banyak ejekan. Saya tidak ingin membunuh saya, tetapi dia memutuskan untuk membunuh saya. Jika saya tidak membunuhnya hari ini, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyakiti saya besok, atau bahkan lusa. Hilangkan saja akar masalahnya untuk menghindari masalah di masa depan. Fei Banxing menatap Ye Guan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa agak menakutkan. Perhatian ini sangat menakutkan.
Ekspresi Fei Banxing rumit. Tapi tahukah kamu, ada banyak orang yang mengejar Xiao Jia. Apakah kamu akan membunuh mereka semua? Ye Guan berkata dengan tenang, jika aku tidak membunuhnya hari ini, semua orang di Akademi Guangxuan akan berpikir begitu saya adalah Anda yang mudah ditindas. Beginilah cara dunia bekerja. Semakin masuk akal Anda, semakin orang lain akan menganggap Anda mudah ditindas, dan mereka akan mencoba menindas Anda. Karena sifat buruk orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ini adalah sikap saya. Fei Banxing menatap Ye Guan. Bagaimana jika seseorang terus mengaku pada Xiao Jia? Ye Guan bertanya. Mengaku kepada seorang wanita yang memiliki tunangan. Mentor, menurut Anda perilaku ini adalah bentuk rasa hormat terhadap orang lain? Bukankah perilaku ini sendiri tercela? Ibaratnya jika ada yang mengaku pada istrimu di depanmu, laki-laki mana yang bisa murah hati dan tenang? Aku tidak bilang aku ingin menjadi ninja turtle. Fei Banxing terdiam. Ye Guan melanjutkan, jika seseorang datang lagi, saya akan terus membunuh. Fei Banxing memandang Ye Guan, kamu adalah orang yang berbahaya. Ye Guan berkata dengan tenang, Guru, mengapa kamu merasa semuanya salah sekarang? Apakah ini semua salahku? Fei Banxing menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan itu salahmu. Hanya saja kamu sering melakukan sesuatu dengan terlalu baik, seperti pedang yang mudah patah. Apakah kamu mengerti? Guan terdiam beberapa saat. Dia berkata, Guru, tolong ajari saya. Apa yang harus saya lakukan ketika seseorang terus mengaku pada Xiao Jia di depan saya? Fei Banxing terdiam sejenak, menghela nafas dengan suara rendah, dan kemudian berbalik dan pergi. Di aula, Ye Guan terdiam. Setelah Fei Banxing meninggalkan aula, dia sampai di awan. Tidak jauh di depannya adalah Lu Chen yang telah pergi tadi. Lu Chen membuka telapak tangannya, dan 1000 kristal emas perlahan melayang di depan Fei Banxing. Fei Banxing terdiam. Lu Chen menunduk. Saya menghargai bakat saya, dan demi Anda, lupakan saja kali ini. Fei Banxing mengangguk sedikit, terima kasih. Lu Chen berkata, pria ini memiliki kepribadian yang hebat dan bakat yang hebat. Anda harus mengajari mereka bagaimana menjadi pintar dan tidak membiarkan mereka tersesat. Fei Banxing berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berasal dari tempat kecil di mana lingkungannya rumit dan segala cara digunakan untuk bertahan hidup latihannya cukup ekstrim dan ekstrim. Saya perlahan akan membimbingnya dan membiarkan dia mengambil jalan yang lurus. Lu Chen mengangguk sedikit, jangan berlebihan, seorang pria juga harus sedikit berdarah. Jika tidak, apa itu, kali ini? Mu Bai memang bertindak terlalu jauh, kematiannya adalah kesalahannya sendiri, tetapi orang-orang di belakangnya mungkin tidak akan menyerah. Perhatikan. Fei Banxing berkata tanpa ekspresi, mereka jika kamu berani mengincar Xiao Guan secara diam-diam, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu dan dia bukan keluarga yang sama. Jika kamu tidak masuk ke keluarga yang sama, emosinya sama persis dengan kamu saat itu. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang ke langit. Fei Banxing memandang Najie di depannya, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Di aula, Ye Guan duduk dengan tenang. Ye Guan Dao, Tuan Ta, apakah saya melakukan kesalahan? Xiao Ta berkata dengan tenang, bagaimana menurut Anda?
Ye Guan perlahan menutup matanya. Seperti yang saya katakan, saya tidak menimbulkan masalah. Tetapi siapa yang berani jika Anda mengacau bersamaku, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Xiao Ta berkata, kalau begitu ikuti kata hatimu. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, saya ingin menjadi kuat, sangat kuat. Xiao Ta bingung, mengapa? Ye Guan berkata dengan lembut, karena hanya ketika saya sangat kuat saya dapat melindungi diri saya sendiri. Selamatkan diri Anda dari keberadaan diintimidasi oleh orang lain. Xiao Ta terdiam. Ye Guan tidak berkata apa-apa dan mulai berlatih secara langsung. Di menara kecil, suara misterius tiba-tiba terdengar. Orang kecil ini tidak merasa aman. Menara kecil itu berbisik, bagaimana dia bisa merasa aman ketika dia dibesarkan sejak dia masih kecil? Berkata, dia tidak memiliki rasa aman. Ayahku juga ditawan saat itu. Dia tahu betul rasa sakitnya. Jadi mengapa dia masih memperlakukan putranya seperti ini? Xiao Ta menghela nafas dengan suara rendah. Hei, untuk menghancurkan hatinya, Tuan Muda menolak bantuan Sister Tianming dan tuannya. Di aula, Ye Guan berdiri diam dengan pedang berjalan di tangannya. Selama periode waktu ini, dia telah mempraktikkan pedang yang menentukan hidup dan mati. Momentumnya, keadaan pikiran, ini adalah inti dari pedang Xingdao. Untuk melatih keterampilan pedang ini, seseorang harus memiliki momentum dan pikiran untuk meremehkan musuh. Jika pedangnya tidak keluar, itu saja. Jika pedangnya keluar, pedang ini pasti akan menentukan hidup atau matimu. Bagaimana kita bisa memiliki pola pikir dan momentum yang tak terkalahkan? Ye Guan juga tidak tahu. Dia hanya mengetahui satu hal, yaitu saat pedang terhunus, lawannya harus mati. Pedang, senjata pembunuh, jika kamu menghunus pedang, kamu akan membunuh. Selain berlatih, Ye Guan juga belajar tentang Akademi Guangxuan. Saat ini, ada 3 orang super jenius di Akademi Guangxuan, yaitu Nalan Jia di bawah bimbingan Fei Banxing, Nan Xuan di bawah bimbingan Xiao Ge, dan Sun Xiong di bawah bimbingan Song Qi. Inilah 3 super jenius dari Akademi Guangxuan. Kecuali Nalanja, 2 lainnya telah mencapai alam Netherworld. Perlu disebutkan bahwa posisi kepala siswa Akademi Nanzu Guangxuan masih kosong. Apa itu ketua mahasiswa? Dia adalah bos dari semua siswa. Dia memiliki kekuatan yang besar dan memiliki wewenang untuk mengatur semua siswa. Selain itu, ada keuntungan lain, yaitu dia memiliki wewenang untuk mengerahkan sebagian pasukan Akademi Guangxuan. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Di aula, Ye Guan duduk bersila di tanah, bermeditasi. Begitu dia datang, seseorang datang ke Nalanja untuk mengungkapkan perasaannya dan membuat masalah. Menurutnya, ini bukanlah suatu kebetulan. Jelas sekali, seseorang mungkin menargetkan saya. WHO, tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu orang, dan itu adalah keluarga Nan yang membencinya, dan Nan Xuan ini milik keluarga Nan. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut, Mubai ini pasti telah dimanfaatkan oleh orang lain. Dia datang untuk menyelidiki kebenaran atau kepalsuanku, atau dia ingin merancang rencana untuk menyakiti dirinya sendiri, Nan Xuan. Saat dia mengatakan ini, kilatan cahaya melintas di matanya. Anda tidak boleh mempunyai niat untuk menyakiti orang lain,
tetapi Anda harus mempunyai niat untuk menjaga terhadap orang lain. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, apakah Anda memiliki metode kultivasi yang bagus? Saya ingin berlari ke alam Netherworld. Tong Yu, dia tidak kekurangan uang sekarang, tetapi dia tidak memiliki keterampilan yang baik. Jika dia ingin berlari ke tingkat yang lebih tinggi, dia harus memiliki keterampilan yang lebih baik. Xiao Ta berkata, ada teknik, tapi itu tidak cocok untukmu sekarang. Tidak, harus dikatakan bahwa itu tidak cocok untuk tempat ini. Ye Guan sedikit mengernyit. Kenapa? Xiao Ta berkata dengan tenang. Karena memang begitu terlalu menantang surga. Energi spiritual tidak layak untuk metode budidaya. Ekspresi Ye Guan membeku. Xiao Ta berkata, tingkatkan kekuatanmu dulu, kamu akan baik-baik saja saat mencapai alam atas. Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu berkata, kalau begitu aku hanya bisa menemukan jalan sendiri. Ye Guan berdiri dan pergi. Dia harus mendapatkan keterampilan yang baik. Jika dia tidak bisa mendapatkan yang lebih baik, dia harus menggunakan keterampilan dasar tingkat bumi yang diberikan Si King padanya saat itu. Namun, dia ingin mencapai level ini, semakin baik tekniknya, semakin cepat latihannya, dan semakin baik kualitas energinya. Selain itu, aku juga harus bertemu dengan Kak Nan. Yang dia takutkan adalah jika pihak lain tidak bisa mengincarnya, dia akan mulai mengincar Sister Nan. Di menara kecil, suara misterius tiba-tiba berkata, apakah tidak mungkin untuk mengamati alam semesta? Menara kecil itu berkata dengan tenang, jika dia mempraktikkan metode ini sekarang, itu akan membawa masalah yang tiada akhir. Selanjutnya, energi spiritual di sini memang kita tidak bisa membiarkan dia mempraktikkan metode kultivasi terbaik di alam semesta. Suara misterius itu berkata, kapan kamu akan memberitahunya bahwa dia memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya menunggu dia untuk mewarisi? Xiao Ta berkata, jangan terburu-buru. Di satu sisi, di puncak gunung, seorang pria berbaju putih sedang duduk di tanah. Dia melipat tangan di dada dan memancarkan aura yang kuat. Orang ini tidak lain adalah Nan Xuan, salah satu dari 3 jenius hebat di akademi. Pada saat ini, seorang lelaki tua mendatangi pria berbaju putih itu. Orang tua ini tidak lain adalah Penatua Qiu dari Pengadilan Penegakan Hukum. Nan Xuan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Penatua Qiu. Penatua Qiu berkata dengan tenang, dia berada di alam 10.000 dharma, tetapi dia jauh lebih kuat dari alam 10.000 dharma biasa. Terlebih lagi, putra ini baik dalam perencanaan. Dia membuat rencana untuk membiarkan Mu Bai mengambil tindakan terlebih dahulu. Biarkan dirimu membela diri. Setelah mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Kekalahan Ban Qingsan benar-benar membuatnya kehilangan muka. Nan Xuan tiba-tiba berkata, monster setingkat kaisar muncul di pegunungan Nanshan. Penatua Qiu sedikit mengernyit, saya telah mendengar tentang ini. Mengapa ini ada hubungannya dengan orang ini? Nan Xuan mengangguk, adikku Nan King Yue meninggal di sana, dan mereka berlima pergi ke alam rahasia itu bersama-sama, tetapi pada akhirnya, saudara perempuan saya dan Tuan Muda Zhenglin meninggal, dan sejauh yang kami tahu, keluarga Si tidak pernah selamat, Vena, dan itu adalah Vena spiritual berkualitas tinggi. Penatua Qiu tampak terharu. Nan Xuan melanjutkan,
menurut laporan dari mata-mata kami, tempat itu tidak hanya memiliki urat spiritual, tetapi juga urat bumi. Ekspresi Penatua Kiyu tiba-tiba berubah. Maksudmu, urat bumi itu? Nansuan berkata dengan lembut, selain urat bumi, pasti ada harta lainnya, seperti kristal spiritual kelas atas dan kristal emas. Bahkan, di sana apakah ada hal lain yang bagus? Penatua Kiyu berkata dengan sungguh-sungguh, dia sekarang dilindungi oleh Tuan Fei. Kita tidak bisa menyentuhnya, Nan. Suan berkata sambil tersenyum, bukankah Sun Xiong mengejar gadis itu, Nalan? Nan Suan menggelengkan kepalanya, kita tidak perlu memprovokasi dia, maka Sun Xiong akan mencarikan masalah untuknya. Tapi, kita harus menambahkan bahan bakar ke api. Penatua Kiyu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cara menambahkannya? Nan Suan berkata sambil tersenyum, sederhana sekali. Katakan saja Tuan Ye Guan dan Nona Nalan berada di puncak gunung yang sama. Penatua Kiyu sedikit mengernyit. Itu saja, Nan Suan tertawa. Penatua Kiyu, Anda tidak mengerti. Pria tidak bisa mentolerir pasir di mata mereka. Begitu berita ini keluar, itu akan menyebar seperti api pada akhirnya. Ternyata Tuan Ye dan Nona Nalan tinggal bersama. Berita itu akan menyebar. Bagaimana Sun Xiong ini bisa menahan diri? Penatua Kiyu tersenyum. Rumor dapat membunuh orang. Nan Suan mengangguk. Jangan biarkan orang-orang kita menyebarkan rumor ini. Biarkan orang lain yang melakukannya. Penatua Kiyu mengangguk sedikit. Dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mata Nan Suan perlahan tertutup. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak hanya akan membuatnya membayar nyawanya, tapi juga membuat seluruh klan Ye membayar nyawamu. Ye Guan menemukannya Fei Banxing. Fei Banxing memandang Ye Guan. Apakah kamu menginginkan keterampilan tingkat surga? Fei Banxing menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Ye Guan bingung, mengapa? Fei Banxing berkata dengan tenang, sejujurnya, Akademi hanya memiliki 3 jilid latihan tingkat surga, semuanya ada di Pavilion Jing. Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana melakukannya, tidak bisa menonton. Ye Guan ragu-ragu, dan kemudian berkata, Guru, keterampilan apa yang kamu latih? Fei Banxing berkata pelan, jangan coba-coba menipu saya memang sedang melatih keterampilan tingkat surga. Namun, Akademi memiliki perintah tegas untuk tidak menyebarkannya kepada siswa secara pribadi. Jika siswa ingin memperoleh keterampilan tingkat surga, mereka harus menukarnya dengan kredit yang cukup. Ye Guan sedikit mengernyit, kredit, Fei Banxing mengangguk. Ada 2 cara untuk mendapatkan kredit. Pertama, selesaikan beberapa tugas yang dikeluarkan oleh Akademi, seperti memburu beberapa orang yang diinginkan oleh Akademi, atau itu yang telah memberikan kontribusi besar pada Akademi, dan Anda perlu memperoleh keterampilan tingkat surga melalui metode ini, yang membutuhkan setidaknya 10 tugas. Tahun, Ye Guan langsung menggelengkan kepalanya. Ayo coba metode lain. Fei Banxing menatap Ye Guan, pergi dan ambil itu. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah penjaga Alkitab itu kuat? Fei Banxing tiba-tiba memukul kepala Ye Guan dan memelototinya. Kamu masih apakah kamu benar-benar ingin mengambilnya? Ye Guan San tersenyum. Fei Banxing berkata, jangan main-main dan merampok pavilion kitab suci.
jangan bicara tentang aku. Ibu kota rumah sakit tidak bisa melindungimu. Ye Guan tiba-tiba sakit kepala. Apakah kita benar-benar perlu menggunakan teknik budidaya tingkat bumi? Fei Banxing berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Guan langsung keluar dari aula. Setelah beberapa saat keduanya tiba di kota kuno. Nama kota ini adalah Suancheng, terletak di kaki gunung Akademi Guangxuan dan sangat makmur. Fei Banxing memimpin Ye Guan menuju ke kejauhan. Ye Guan melihat ke jalan dengan orang-orang yang datang dan pergi di kedua sisi. Penasaran, guru, mau kemana? Fei Banxing berkata, pergi ke pavilion Xiambao. Ye Guandao, apakah ini kamar dagang terbesar di Nanzhou? Fei Banxing mengangguk. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi mereka berdua sudah tiba. Begitu dia tiba di gerbang pavilion Xiambao, seorang lelaki tua berbaju abu-abu keluar dan berkata sambil tersenyum, Guru Fei, mengapa Anda bebas datang ke pavilion Xiambao hari ini? Fei Banxing berkata, beli volume kungfu tingkat surgawi. Orang tua berpakaian abu-abu itu tertegun, dan kemudian berkata, mari kita bicara di dalam. Ye Guan memandang Fei Banxing, tertegun. Dia tidak menyangka instruktur ini akan membawanya ke sini untuk membeli latihan. Di kamar pribadi, orang tua berbaju abu-abu memandang Fei Banxing dan berkata, Guru Fei, volume latihan tingkat surga membutuhkan setidaknya 50.000 kristal emas. Ini adalah harga terendah yang bisa saya berikan kepada Anda. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Dia sekarang memiliki kurang dari 10.000 kristal emas di seluruh tubuhnya. Dan teknik tingkat surga ini sebenarnya berharga 50.000 keping. Saya sangat miskin, ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Pada saat ini, Fei Banxing mengeluarkan sebuah cincin dan meletakkannya di depan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Bawa ke sini. Orang tua berpakaian abu-abu itu segera meletakkan cincin itu dan berkata, tunggu sebentar. Mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan memandang Fei Banxing, guru, saya. Fei Banxing berkata, dengan tenang, sedikit uang, akademi, kamu bisa menghasilkan uang hanya dengan sedikit korupsi. Ye Guan, pada saat ini, lelaki tua berbaju abu-abu masuk dan menyerahkan gulungan hitam kepada Fei Banxing. Fei Banxing meliriknya, lalu menyerahkannya langsung ke Ye Guan, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan pergi. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat. Tak jauh dari situ, ada potret seorang wanita di dinding. Wanita tersebut berambut pendek, mengenakan kemeja lengan pendek di bagian atas tubuhnya, rok kain kecil di bagian bawah, dan tas kain kecil yang digantung di pinggangnya. Kamu memandang wanita itu. Tiba-tiba, dia berjalan ke potret itu dan dengan lembut menyentuh potret itu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu dan Fei Banxing memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan lembut, Senior, siapa ini? Orang tua berpakaian abu-abu itu tersenyum dan berkata, dia adalah pendiri Xiambao saya Pavilion. Ye Guan bertanya lagi, siapa namanya? Pria tua berbaju abu-abu berkata, Qin Guan. Kamu memandang wanita itu dengan bingung. Di dalam Xiaota berbisik, untungnya, aku tidak memberinya tas kecil itu sebelumnya.
Suara misterius itu berkata, "Kapan kamu akan memberikannya padanya?" Xiaota berkata dengan lembut, "Itu padanya dulu. Aku memberikannya padanya sejak awal. Tapi ketika aku memikirkan tentang ayahnya, tidak apa-apa membiarkan dia sedikit menderita." Tuan tua berkata saat itu, "Anak laki-laki harus dibesarkan dalam kemiskinan." Bersambung.